Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irianto Petrus Binsardo. Apa kabarnya semuanya? Nah, sekarang saya akan sedikit mereview tentang saham Excel ya. Ini adalah salah satu saham yang bergerak di bidang telekomunikasi, salah satu bidang yang sama dengan Telkom yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang PT Telkom ya sebagai BUMN yang bergerak di telekomunikasi. Sekarang kita bahas saham Excel ya, yaitu swastanya gitu ya. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas perbandingan antara performa saham Excel dibandingkan saham Telkom. Jadi buat teman-teman semua, pastiin teman-teman juga subscribe channel ini ya, juga untuk like atau komen kalau misalnya ada pertanyaan atau ada request saham mana yang akan dibahas berikutnya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan data apa saja yang saya gunakan untuk analisis kali ini. Kita pakai analisis quartile series dimulai dari Maret 2019 sampai September 2020. Nah, di sini yang sedikit saya modifikasi adalah di bagian operating profit nih. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya gross profit-nya akan sama dengan revenue-nya karena menurut ini sumbernya dari IPOT ya. Jadi menurut IPOT-nya itu gross profit-nya ini sebenarnya akan sama dengan revenue-nya karena saham telekomunikasi ini tidak memiliki cost untuk bagian revenue cost-nya ya. Jadi dia langsung operating cost. Nah, ini untuk quartile series, kemudian digunakan juga annual report-nya untuk tiap tahun, mulai tahun 2014 sampai analyze 2020. Kemudian kita membandingkan juga performa sahamnya untuk kuartil yang sama, September pada setiap tahunnya. Nah, bagaimana dengan performanya? Kita akan melakukan analisis secara mendalam grafik-grafik yang ada pada saham Excel ini. Nah, pertama kita mulai dari asetnya, pertumbuhan asetnya. Kita bisa lihat bahwa asetnya sebenarnya cukup naik ya, cukup bertumbuh, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan, jadi cukup stabil saja gitu ya. Sedangkan hal ini, kalau kita tahu kan aset itu awalnya dari equity ditambah debt, ekuitas ditambah utang atau kepemilikan saham begitu ya, total saham ditambah dengan utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam 1 tahun terakhir, baik ekuitas maupun debt-nya, ini kita lihat pada September 2020 dibanding 2019 ya, September 2019, angka ekuitasnya naik, begitu pula dengan angka utangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa peningkatan utang menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekuitas atau kita sebutnya adalah keuntungan bagi pemilik saham. Sedangkan utang yang dipakai untuk meningkatkan hal tersebut didapat dari utang jangka panjang. Nah, ini akan menyebabkan perusahaan memiliki tambahan beban bunga. Jadi, secara pertumbuhan, asetnya bertumbuh, kemudian utangnya bertumbuh, ekuitasnya bertumbuh. Hal ini cukup wajar dan pertumbuhan utang diperoleh dari utang jangka panjang. Nah, kita lanjut ke likuiditas. Likuiditas adalah seberapa leverage, seberapa banyak persen utang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan aset maupun dibandingkan ekuitas yang dimiliki. Jadi seberapa besar beban perusahaan terhadap utang-utang. Di sini ada debt equity ratio.
kita lihat pada kuartil yang sama dibandingkan tahun lalu, angkanya cukup stabil di angka 2,23. Kalau kita lihat ya, dibandingkan Maret dan bulan Juli pada tahun ini, angka utangnya sudah mulai menurun. Artinya ada perbaikan performa terhadap utang. Tapi angka ini sebenarnya di atas angka aman, yaitu 1 ya. Angka yang cukup aman untuk perusahaan memiliki debt to equity ratio biasanya 1, cuman hal ini akan menjadi pengecualian jika perusahaannya bergerak di bidang atau di industri yang padat modal, dan telekomunikasi merupakan salah satu industri padat modal, sehingga kita harus membandingkan nih performa saham Excel dengan saham Telkom atau saham-saham Indosat misalnya yang memiliki produk di bidang telekomunikasi. Sedangkan untuk long term debt dibandingkan asetnya atau utang jangka panjang dibandingkan asetnya ternyata juga bertumbuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara likuiditas perusahaan ini cukup kurang aman, tetapi masih dalam kondisi yang normal juga. Sama seperti analisis pertumbuhan yang tadi ya. Nah, berikutnya adalah activity. Seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-harinya selama setahun. Nah, kita akan lihat cash ratio atau yang biasa disebut rasio kas untuk PT Excel Axiata. Nah, di sini kita lihat bahwa cash ratio-nya cukup rendah. Biasanya cash ratio seharusnya di atas 100%. Itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Nah, yang kita lihat di sini angkanya jauh di bawah 100%. Tahun lalu di angka 8%, tahun ini di angka 17%. Nah, ini menunjukkan sedikit kekhawatiran bahwa perusahaan tidak memiliki cukup uang kas untuk membayar utang jangka pendeknya. Begitu juga dengan aset turnover. Aset turnover adalah kemampuan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Biasanya angkanya di angka 30, di atas 35 lah, sampai 40. Namun, untuk September tahun ini angkanya cukup turun hingga di bawah 30, yaitu di angka 29. Jadi secara activity, kita bisa bilang bahwa perusahaan ini agak sedikit dalam keadaan yang sulit nih, dan kurang menarik bagi kita sebagai investor. Nah, kemudian kita akan masuk ke seksi berikutnya, yaitu profitability, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah revenue-nya cukup stabil ya, bahkan cenderung naik. Ini menunjukkan perbaikan performa dari keuntungan perusahaan. Di sisi lain, operating cost-nya atau biaya-biaya operasi yang dimiliki oleh perusahaan juga naik dari 16.000 menjadi 17.000. Nah, yang harus ditekankan berikutnya adalah bagaimana dengan keuntungannya atau net profit-nya. Nah, kenaikan penghasilan lalu dengan dibarengi dengan kenaikan biaya, tetap perusahaan bisa menghasilkan kenaikan keuntungan. Kita lihat keuntungannya naik dari 1.700 menjadi 2.075. Oh ya, ini maksudnya dalam satuan miliar ya, jadi hitungannya triliun hitungannya ya. Lalu berikutnya adalah net profit margin. Di sini net profit marginnya cukup turun. Nah,
net profit marginnya cukup turun sehingga kita bisa bilang bahwa operating cost yang naik ini cukup menggerus keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang cukup baik, namun pertumbuhannya terhambat. Secara profitability lumayan. Nah, bagaimana dengan time interest earn? Itu adalah berapa banyak keuntungan dapat menutupi utangnya tadi. Dan kita bisa lihat bahwa tadi sebenarnya utangnya di angka 2, yang jauh di atas angka standar, yaitu angka 1. Di sini kita lihat bahwa bunga utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat dibayarkan sebanyak 124%. Terus 1 kali lipat dari keuntungannya. Nah, angka ini sebenarnya cukup aman ya. Biasanya angkanya di angka minimumnya di angka 100%. Namun dengan angka yang terlalu mepet di angka 1,24 sebenarnya perusahaan agak terlalu beresiko dengan utang yang cukup tinggi. Lalu kita bisa lihat return on equity-nya sebenarnya dan dibandingkan tahun lalu meningkat cukup tinggi sekali, bahkan dari 2,64% menjadi 9,94%. Jadi secara return atau penghasilan yang dimiliki oleh pemilik saham naiknya bisa sangat tinggi nih. Naiknya bisa sampai 4 kali lipat ya. 3-4 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara profitability sebenarnya cukup bagus ya. Walaupun pertumbuhannya terhambat, tapi profitability-nya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Despite hambatan-hambatan yang dimiliki. Nah, jadi kita akan sampai ke kesimpulan, yaitu valuasi. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, analisis saya menunjukkan bahwa saham Excel memiliki dua kemungkinan. Jika menggunakan IHSG approach, sebenarnya dia masih sangat di bawah harga wajarnya atau diskon sekitar 100%-an, 108%. Namun kondisinya adalah less likely, di mana kondisi yang lebih memungkinkan adalah dengan PBV approach di harga 1.661 atau saham ini sudah kemahalan sekitar 11%. Nah, dengan ini dapat disimpulkan sendiri nih, apakah teman-teman mau membelinya atau mau menjualnya jika teman-teman sedang hold. Karena saham apalagi yang harus dibahas, atau kira-kira nih saham Excel ini mau dibandingkan dengan saham apa selain Telkom. Mungkin rencana berikutnya buat saya sih buat ngebandingin saham Excel ini dengan saham Telkom. Cuman kalau teman-teman ada ide lain silakan komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Saya Irianto Petrus Binsardo. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi, untuk like, dan juga untuk komen kalau ada inputan-inputan yang bisa membuat channel ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.